Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatiazik dengan NPM 233510675. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program, yaitu konsep clean dan server pada aplikasi kalkulator berbasis soket TCP. Nah, di sini sistem outputnya yang di classroom, yang sini kita akan membuat itu file Pythonnya itu clean p.py sebagai output hasilnya. Tapi sebelum itu kita masuk dulu codingannya. Sebelum masuk ke codingan itu, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu dari client dan server ini. Client dan server ini adalah arsitektur jaringan di mana client mengirimkan permintaan atau request kepada server. Kemudian server memproses permintaan tersebut dan mengirimkan hasilnya kembali ke client. Server biasanya berjalan secara terus-menerus dan siap melayani banyak permintaan, sedangkan client dijalankan ketika pengguna membutuhkan layanan. Dalam aplikasi ini, client berperan sebagai antarmuka input, sedangkan server bertindak sebagai pusat pemrosesan perhitungan kalkulator. Nah, baik, lanjut ke peran dari client itu dalam sistemnya. Nah, di sini client itu berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem. Pengguna melakukan seluruh aktivitas input melalui client, mulai dari memilih jenis operasi hingga memasukkan nilai angka yang akan dihitung. Nah, di sini tugas utama client itu sendiri, yang pertama itu menyediakan menu pilihan operasi matematika, lalu mengambil input dari pengguna sesuai operasi yang dipilih. Lalu yang ketiga itu mengemas data input ke dalam format pesan teks. Lalu keempat, mengirimkan pesan tersebut ke server melalui koneksi soket. Lalu yang kelima, menerima hasil perhitungan dari server. Dan yang terakhir itu menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Client itu sendiri tidak melakukan proses perhitungan secara langsung. Dengan demikian, client itu bersifat ringan dan hanya fokus pada komunikasi serta tampilan hasil. Sedangkan peran server dalam sistem itu sebagai pelayanan penyedia utama yang menangani seluruh proses perhitungan. Server itu berjalan secara aktif dan menunggu koneksi dari client. Tugas server itu sendiri yang pertama itu menerima koneksi dari client melalui soket TCP, lalu menerima data permintaan yang berisi kode operasi dan angka. Lanjut ke tiga, melakukan validasi terhadap input yang diterima, lalu menjalankan proses perhitungan sebagai permintaan klien itu sendiri. Lalu lanjut lagi menangani kesalahan seperti pembagian dengan nol atau input tidak valid. Lalu yang terakhir mengirim hasil perhitungan atau pesan kesalahan kembali ke klien itu sendiri. Nah, di sini dengan memusatkan proses perhitungan di server, konsisten logika dan keamanan sistem dapat lebih terjaga. Mekanisme komunikasi klien dan itu
client dan server itu sendiri itu menggunakan protokol TCP yang bersifat consistent dan origin. Protokol ini sangat menjamin data dikirim secara utuh dan berurutan. Alur komunikasinya sebagai berikut. Server membuka soket dan menunggu koneksi. Lalu klien membuat koneksi ke server menggunakan IP dan port tertentu. Lanjut ke klien mengirim data permintaan dalam teks. Lalu server itu menerima data dan memprosesnya. Dan server itu mengirim hasil proses ke klien, dan terakhir itu klien menerima dan menghasilkan hasil. Proses ini seluruhnya dilakukan secara sinkron, di mana klien menunggu respon sebelum melanjut ke proses berikutnya. Lalu di sini ada format pertukaran data, dan format yang pertukaran data di antara klien dan server itu menggunakan format teks sederhana. Pesannya itu terdiri dari kode operasi seperti ini. Lalu lanjut ke angka nilai. Misalnya contohnya 1, 2, dan 3, lalu seterusnya tergantung operasinya, jenis operasinya. Lalu lanjut keunggulan dari arsitektur ini. Aplikasi ini yang pertama itu pemisahan tugas yang jelas antara klien dan server. Lalu server dapat digunakan oleh lebih dari satu klien. Logika perhitungan terpusat sehingga mudah dipelihara. Lanjut ke klien dapat dikembangkan menjadi berbagai bentuk antarmuka tanpa mengubah server. Lanjut, sistem lebih terstruktur dan scalable. Nah, sebelum masuk ke pembuatan aplikasi atau program dari klien dan server itu sendiri, sebelumnya kita akan membuat dulu seperti contoh foldernya. Seperti biasa kita buat. Nah, contohnya gitu. Saya buat di sini nama saya seperti ini. Nah, lanjut kita buka ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita open folder, lalu pilih folder yang kita pilih tadi. Nah, berhubung sini sudah, lanjut langsung saja ke penjelasannya. Nah, di sini server dari Python itu program ini memiliki peran utama sebagai pengolah data. Server itu sendiri menerima permintaan dari klien dan melakukan perhitungan matematika. Server menggunakan modul soket untuk komunikasi jaringan dan modul match untuk melakukan operasi faktorial. Sebuah fungsi bernama kalkulasi dibuat untuk menangani berbagai jenis operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan faktorial. Lalu fungsi ini menerima dua parameter, yaitu parameter kode operasi dan daftar angka. Setiap kode operasi mempresentasikan jenis perhitungan tertentu. Misalnya kode 1 penjumlahan dan kode 5 dan untuk faktorial. Pada proses pembagian, server melakukan pengecekan pembagian 0 untuk mencegah kesalahan pada operasi faktorial. Lalu server itu mematikan angka tidak bernilai negatif. Lalu seluruhnya proses perhitungan ini dibungkus dengan mekanisme penanganan kesalahan agar server tidak berhenti ketika terjadi error, melainkan mengirim pesan kesalahan yang sesuai kepada klien
Selain itu, memiliki fungsi format hasil yang bertugas merapikan hasil perhitungan. Sebelum dikirim, jika hasil berupa bilangan bulat, maka akan ditampilkan tanpa desimal. Jika berupa bilangan pecahan atau kesalahan, hasilnya akan dalam bentuk teks biasa. Lalu server ini kemudian dikonfigurasikan untuk menggunakan alamat IP dan port tertentu. Lalu soket server itu dibuat dengan protokol CEP, kemudian diikat alamat tersebut dan disiapkan untuk menerima koneksi. Lalu server itu berjalan di dalam loop dan tanpa batas sehingga dapat melayani kelas secara terus-menerus. Nah, di sini lanjut ke penjelasan dari kliennya. Nah, di sini yang seperti saya jelaskan tadi, lalu program dari klien Python ini itu berfungsi sebagai antarmuka. Klien menggunakan modul soket untuk terhubung ke server menggunakan alamat IP dan port yang sama. Nah, ini alamat IP-nya sama seperti P tadi. Nah, di sini setelah koneksi itu berhasil, pengurangan, pengalian, pembagian dan faktorial itu pengguna diminta memilih salah satu operasi, yaitu dari penjumlahan, perkalian, pembagian, dan faktorial. Jika pilihan tidak sesuai, kalian akan menampilkan peringatan dan diminta menginput ulang. Untuk operasi penjumlahan hingga perkalian, kalian meminta 2 buah angka dari pengguna. Sedangkan untuk operasi faktorial, kalian hanya meminta 1 angka. Data tersebut digabungkan dalam satu pesan yang berisi kode operasi dan angka-angka, lalu dikirim ke server. Setelah mengirimkan data, klien menunggu respon dari server. Hasil perhitungan yang akan ditampilkan langsung ke layar pengguna. Proses ini berjalan terus-menerus selama proses klien masih dijalankan. Nah, di sini saya ambil contoh sebelum kita menjalankan klien itu. Nah, di sini kita jalankan terminal di servernya. Sebelum itu kita klikkan py spasi lalu server py. Maka hasilnya itu berjalan di IP 127.0.0.1 dan portnya itu 28020. Nah, seperti yang tadi yang pada codingannya sama, lalu terhubung dengan kliennya. Nah, di sini saya langsung ke kliennya. Kliennya ini kita inputkan seperti server tadi, tapi hanya diubah klien .py-nya aja. Lalu lanjut di sini, nah kita pilih operasi 1, masukin angka yang sama dengan 3, B sama dengan 5, maka hasil penjumlahan namanya 8. Nah, di sini kita pilih lagi itu 2. Nilai A-nya itu kita buat 8, nilai B-nya itu kita buat 4. Maka hasilnya 4. Nah, lalu pembagiannya kita pilih operasinya 3, lalu lanjut ke pengalian nilai A-nya sama dengan 9, nilai apa juga B-nya juga 9, maka hasilnya 81. Lalu pilihan keempat kita bagi lagi 8
itu proses bagi, yaitu kita masukkan nilai A-nya 8, kita masuk nilai B-nya 4, maka hasilnya 2. Nah, di sini kita lanjut ke faktorialnya. Kita pilihan operasinya ke nomor 5, lanjut ke masukkan nilai faktorialnya. Di sini kita masukkan nilai faktorialnya 5. Nah, maka hasil servernya itu 120. Nah, sekian dari hasil penjelasan dari tentang aplikasi kalkulator saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.